Hai guys, bro and sis semua, apa kabarnya nih? Pasti lagi semangat dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Oh iya, jangan lupa tetap tersenyum meskipun kehidupan itu berat ya. Iya. Kelo Ampe Pulau Ampe, saya rasa banyak orang yang sudah familiar dengan nama itu. Kelokan ini terletak di perbukitan menuju Danau Maninjau, tepatnya masuk di wilayah Kabupaten Agam. Nah, moda transportasi yang saya gunakan kali ini adalah motor. Karena saya pikir banyak orang yang ketika akan berpergian ke Kelo Ampe Pulau Ampe dengan menggunakan motor, dan juga supaya dapat merasakan udara segar di sepanjang perjalanan yang akan dilalui. Kali ini jalan yang saya lewati menuju Kelo Ampe Pulau Ampe melalui Tiku, setelah itu memasuki Lubuk Basung. Anda tahu Lubuk Basung? Lubuk Basung itu di mana, Bos? Aduh Google, masa kamu nggak tahu sih di mana Lubuk Basung itu? Maaf, Bos. Saya terangin dikit nih Google tentang kecamatan Lubuk Basung. Lubuk Basung adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Agam, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Agam dengan luas wilayah 33.226 hektar atau sekitar 6,33% dari luas Kabupaten Agam. Nah, sudah jelas kan kamu Google? Iya, Bos. Selanjutnya, gimana, Bos? Ya ikutin aja dong terus perjalanan kali ini. Nah, jalan yang kita lalui di Kecamatan Lubuk Basung ini cukup mulus. Bener nggak Pak Alpa? Bang. Saya kok gak ditanya, Bos? Iya Google, maaf deh, menurut kamu jalan yang kita lewati kali ini gimana? Cukup bagus, Bos. Dan tidak macet. Google, kamu kirain kita lagi di Jakarta yang dimana-mana terjadi kemacetan? Udah, kita lanjutin lagi ya. Sebelum nyampe di Kelo Ampe Pulau Ampe, apabila kita melewati jalur Lubuk Basung, tentunya akan terlebih dahulu melewati Danau Maninjau. Tahu kan Danau Maninjau? Danau Maninjau itu apa, Bos? Aduh, Google, ya udah nih saya jelasin sedikit mengenai Danau Maninjau. Danau Maninjau terletak di jantung Kabupaten Agam, berada di ketinggian 450 mdpl. Tempat wisata di Sumatera Barat ini memiliki luas kira-kira 105 meter persegi dengan kedalaman rata-rata 150 meter. Untuk bisa menikmati keindahannya, ada dua opsi yang bisa dipilih. Pertama, berangkat dari Kota Padang dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Sedangkan pilihan kedua, berangkat dari Bukit Tinggi yang memakan waktu selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Keduanya menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan di sepanjang perjalanan. Bos, Danau Maninjau itu ada ikannya, enggak? Tentu ada dong Google, namanya ikan bili yang kemarin dibeli mak gue. Sebutkan nama-nama ikan, Bos. Kamu nih ada-ada aja Google. Kira-kira apa saja ya nama-nama ikan? Ikan cupang. Ya udah deh Google, ntar aja ngebahas nama-nama ikan. Sekarang kita lagi membahas Kelo Ampe Pulau Ampe. Ntar saya lupa lagi nih. Nah, ini dia. Kita akan memasuki Kelo Ampe Pulau Ampe. Nah, Francis, kita kali ini akan menaiki Kelo Ampe Pulau Ampe. Meskipun jalannya agak bergelombang sedikit, tapi dibawa enjoy aja, ya kan? Karena dengan melewati Kelo Ampe Pulau Ampe ini, banyak pemandangan-pemandangan yang dapat memanjakan mata Anda semua. Kelo Ampe Pulau Ampe mungkin menjadi istimewa karena kelokan yang tajam dan terus-menerus hingga di 44 kelokan sepanjang kurang lebih 10 km. Sebelum sampai di kelokan yang paling atas, tentunya di awal akan menaiki kelokan tersebut terdapat penomoran yang dibikin oleh Pemda setempat, mulai dari kelokan nomor 1, 2, dan seterusnya.
Saya pikir melewati Kelo 44 ini memang asik menggunakan moda transportasi motor daripada mobil. Itu sih tergantung Anda semua pemirsa Bro and Sis dimanapun Anda berada, karena kontur jalannya memang cukup kecil, dimana apabila mobil yang sedang berpapasan tentunya harus berhati-hati agar tidak saling menyenggol. Ya, tentunya di kelokan ini pengendara juga belajar untuk bersabar dan bertoleransi. Jika berpapasan saat kelokan, harus ada salah satu yang mengalah. Biasanya, yang arah menanjak dipersilakan terlebih dahulu. Dari segi keamanan, saya rasa adanya spion jalan di tiap kelokan sangat membantu sehingga kita bisa melihat kendaraan dari arah berlawanan. Nah, kelokan ini apabila musim liburan atau lebaran pasti banyak yang melewatinya. Ada yang pulang kampung, bahkan untuk pergi berwisata. Tentunya, jika Anda mengemudikan kendaraan, harus berhati-hati agar tidak berakibat fatal. Pengemudi yang tidak waspada, tak jarang kendaraan meluncur masuk ke danau. Seperti berita yang pernah kita dengar, sebelum lebaran kemarin ini, satu bus masuk danau dari Kelok 28 dan bus tersebut membawa sekitar 30 penumpang dari Pasaman.
Nah bro and sis, mungkin saya memiliki beberapa tips untuk melewati Kelok 44 ini. Pastikan kondisi rem dan mesin dalam kondisi baik, karena medannya menurun tajam dari arah bukit tinggi atau mendaki terjal dari meninjau. Pastikan klakson berbunyi. Biasanya pengemudi dari bawah akan membunyikan klakson untuk memberi tanda pengemudi dari atas, sehingga pengemudi dari bawah diberi kesempatan terlebih dahulu. Pengemudi dari atas agar mewaspadai pengemudi dari bawah dan memberikan jalan kepada pengemudi dari bawah lebih dahulu di setiap Kelok 44. Jika belum biasa, sebaiknya turun atau naik Kelok 44 pada siang hari saat pemandangan jalan masih cukup terang, karena tidak ada penerangan jalan di sekitar kelokan jalan Kelok 44 ini. Jangan membawa muatan berlebih di luar kemampuan kendaraan. Seringkali kendaraan bus membawa muatan berlebih dan akibatnya rem tidak mendukung, sehingga berakibat meluncur masuk ke danau. Semua kali ini kita sudah sampai di Kelok Ampe, di mana ini merupakan Kelok terakhir. Nah, itulah perjalanan kali ini seputar Kelok 44. Semoga dapat memberikan informasi bagi yang menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Nah bro and sis, tujuan kita sudah sampai di Kelok 44, dan sekarang saatnya saya mendorong motor karena motor saya kehabisan bensin. Dan jangan lupa bro and sis, like and subscribe channel ini ya, agar bisa memberikan informasi-informasi yang menarik. Seperti biasa bro and sis, saya tutup dengan